Salam teman-teman, apa kabarnya hari ini? Nah, hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Hari ini kita akan bersorak memuji Tuhan bersama. Mari kita naikkan pujian ini. Generasi bagi Kristus. Aku berdiri di hadapan Tuhan, tak asnaf hati, ku telah diselamatkan dan bertumbuh untuk melayani-Mu. Aku berdiri di hadapan Tuhan, tak asnaf hati, buat Yesus tersenyum. Bangsa-bangsa ada di hatiku. Generasi bagi Kristus menjadi tebus. Generasi bagi Kristus, itulah aku. Pakailah aku Tuhan pada generasi ini. Tapi hidupku hanya bagi Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Walaupun kami beribadah di rumah, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati Kak Irna yang akan menyampaikannya, dan kami semua yang akan mendengarkan. Berikan kami telinga dan hati seorang murid untuk kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat 11. Tema firman Tuhan yaitu Yesus terangkat ke sorga. Ayat hafalan kita hari ini terdapat di dalam Injil Markus pasal 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, beberapa minggu yang lalu kita telah belajar bahwa Tuhan Yesus telah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Dia juga bangkit pada hari yang ketiga untuk mengalahkan musuh terbesar kita, yaitu maut. Setelah Tuhan Yesus bangkit, ia masih ada di dunia selama 40 hari. Dan hari ini kita belajar tentang Yesus terangkat ke sorga. Nah adik-adik, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga, ia berkata di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Jadi Tuhan Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama ketika dia naik ke sorga. Apa yang dilakukan murid-murid setelah mendengar perintah daripada Tuhan Yesus? Di dalam Injil Markus pasal 16 ayat 20 dikatakan bahwa mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Wah, hebat ya! Mereka sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan Yesus. Nah teman-teman, pada waktu itu pesan terakhir dari seorang guru mereka yang adalah Yesus adalah hal utama yang harus dilakukan oleh seorang murid. Pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum terangkat ke sorga adalah perintah untuk memberitakan Injil ke segala penjuru sampai ke ujung bumi. Di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, di sana dikatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka
melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, adik-adik, minggu lalu kita sudah belajar bahwa Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Dan selama kita masih ada di dunia, kita punya tugas, yaitu memberitakan Injil kepada semua orang. Tuhan Yesus memberikan janji kepada kita karena Dia sudah menyediakan tempat yang kekal di sorga selama-lamanya. Selama-lamanya kita bersama Tuhan Yesus. Di dalam Wahyu pasal 21 ayat yang keempat, di sana dikatakan tidak ada air mata, tidak ada penderitaan, tidak ada duka cita, bahkan di sana kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Wah, puji Tuhan ya. Yesus naik ke sorga untuk menyiapkan tempat bagi kita, orang-orang yang sudah percaya dan menerima Dia di dalam hati. Sungguh-sungguh, tidak dengan setengah hati, tapi dengan segenap hati. Sungguh-sungguh. Wah, kita semua pasti ingin masuk sorga, karena di sorga kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Apa yang dapat kita pelajari hari ini? Ya, kita diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk bersaksi, yaitu menceritakan tentang Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit untuk kita. Yesus yang telah menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 6a. Nah, Yesus juga telah naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Ingat ya, jangan lupa menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.